Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada bulan ini kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang social media is not real. Dalam tema bulan ini kita ingin sama-sama melihat bahwa sosial media adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dengan sosial media, manusia sangat terbantu untuk mendapatkan informasi maupun memberikan informasi. Manusia bisa dengan sangat mudah berkomunikasi dengan orang lain. Ini bisa menjadi sarana untuk memberitakan Injil. Tetapi di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, apa yang merupakan sarana anugerah bisa dipakai oleh iblis dan keberdosaan manusia untuk menjatuhkan manusia. Tidak jarang kita melihat penipuan terjadi melalui sosial media. Tidak jarang kita melihat ada konten pornografi yang dibagikan melalui sosial media. Tidak jarang kita melihat sosial media digunakan sebagai alat untuk memuaskan berhala penerimaan dan pengakuan diri. Di tengah-tengah semua hal ini, bagaimana kita bisa tetap menggunakan sosial media sebagai sarana anugerah, sehingga tidak tertipu oleh hal-hal yang semu atau tidak real sesuai kehendak Tuhan. Mari kita akan membahas khotbah berseri ini dengan sepanjang bulan ini, dan hari ini kita merenungkan tentang topik apa adanya. Saya mengajak kita untuk langsung membuka teks kita yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di awal dari khotbah ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara-saudara adalah, apakah saudara telah tampil apa adanya di sosial media? Apakah saudara telah tampil apa adanya di sosial media? Kalau saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, apakah saudara telah menjadi pribadi yang apa adanya di sosial media? Saya yakin kita semua punya berbagai macam jawaban ketika menjawab dua pertanyaan ini. Meninjau lebih jauh dua pertanyaan ini, saya mengajak kita untuk membahas firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-12, saya akan bacakan lagi. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Mungkin kita bertanya, pengharapan apa yang dimaksud? Pengharapan apa yang dimaksud Paulus di dalam teks ini? Untuk mengetahui jawabannya, saudara perlu membaca ayat-ayat sebelumnya, itu ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan kita akan menemukan bahwa pengharapan yang dimaksud adalah karya penebusan Yesus yang membuat kita bisa datang kepada Tuhan dengan keberanian, dengan apa adanya, karena Dia melayakkan kita untuk datang kepadanya. Padahal kita adalah orang berdosa yang seharusnya binasa, yang seharusnya mati ketika menghadap Allah. Lalu Paulus memberikan ilustrasi tentang tokoh yang sangat terkenal di dalam perjanjian lama, yang saya yakin saudara pasti sudah mengetahui tokoh ini. Tetapi tokoh ini gagal datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Dia adalah Musa. Saudara bisa membaca di dalam Keluaran pasal 34 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-45 untuk mengetahui detail daripada kisah ini. Tetapi saya akan menceritakannya secara singkat. Kita semua sama-sama tahu bahwa Musa pernah naik ke Gunung Sinai. Dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Nah, pada waktu Musa turun dari Gunung Sinai, mukanya itu bercahaya, dan hal itu disaksikan oleh semua orang Israel. Hanya saja pada waktu muka Musa sudah tidak bercahaya lagi, dia tetap menyelubungi mukanya dengan mengenakan selubung. Dan ini disingkapkan oleh Paulus di dalam ayat 13 tadi. Kenapa Musa tetap menyembunyikan mukanya? Mungkin kita bertanya, kenapa Musa tetap menyembunyikan mukanya? Bukankah dia sudah dipilih oleh Tuhan secara langsung untuk memimpin bangsa Israel? Jawabannya adalah karena Musa takut tidak dihormati lagi
Musa takut orang memandang rendah dia. Musa ingin tampil wow di hadapan orang-orang Israel yang dia pimpin. Dunia dengan giat membombardir dan menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin tidak boleh terlihat lemah. Pemimpin harusnya selalu terlihat hebat. Nah, apakah ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Alkitab? Apakah Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin tidak memiliki sebuah kelemahan dan pemimpin selalu sempurna? Jawabannya tentu saja adalah tidak. Itu sebabnya saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh John Calvin di dalam Institute of the Christian Religion, sebuah buku yang sangat bersejarah dan sangat penting di dalam dunia ini. Yang di dalam buku itu John Calvin berkata bahwa sebuah sistem pemerintahan haruslah merupakan perpaduan antara aristokrasi dan demokrasi. Aristokrasi berbicara mengenai kepemimpinan yang berpusat kepada kelompok tertentu atau orang-orang tertentu, sedangkan demokrasi berbicara mengenai kepemimpinan yang berpusat kepada rakyat. Nah, bagaimana terjadi sebuah perpaduan di mana pemimpin dan rakyat itu bekerja sama di dalam sebuah sistem pemerintahan? Maksudnya apa dengan bagian firman Tuhan kita? Maksudnya adalah seorang pemimpin itu perlu menunjukkan wibawanya, tetapi di saat yang sama semua orang dipimpinnya perlu tahu bahwa dia tidak sempurna, sehingga mereka pun perlu mendukungnya dengan memberikan masukan-masukan yang baik, saran-saran yang baik untuk perkembangannya dia, untuk kebaikan bangsa ini. Nah, di sosial media kita bisa bersikap seperti Musa, berpura-pura terlihat hebat, tetapi sebenarnya kita rapuh dan tidak sempurna. Kita bisa menunjukkan versi terbaik kita, tetapi sebenarnya kita adalah orang yang tidak sempurna. Kita hidup dalam kepalsuan dan bukan kepada kenyataan. Apa reflektifnya bagi kita melalui bagian ini? Yang pertama adalah, apakah hari ini kita sudah hidup apa adanya sesuai dengan anugerah yang sudah diberikan Kristus bagi kita? Apakah kita telah hidup apa adanya karena Kristus yang telah beranugerah di dalam kehidupan kita? Dan yang kedua adalah, apakah kita betul-betul sudah hidup dalam kenyataan yang dianugerahkan Kristus bagi kita? Ataukah kita masih hidup di dalam kepalsuan dunia ini, kepalsuan yang ditawarkan iblis kepada kita? Dan yang ketiga adalah, apakah media sosial tidak menjadi berhala yang membuat kita hidup dalam kepalsuan? Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga, ada sekitar 93 juta orang dalam sehari itu melakukan foto selfie. Fenomena ini menunjukkan sebenarnya kepada kita bahwa manusia ingin menunjukkan dirinya yang terbaik. Manusia ingin tampil lebih baik dari biasanya. Kita tahu melalui foto selfie ada berbagai macam filter, ada berbagai macam cara untuk bagaimana orang yang, misalnya orang yang gemuk itu bisa terlihat kurus, atau orang yang bentuk tubuhnya tidak terlalu baik, tetapi di dalam foto selfie itu dia bisa menghasilkan tubuh yang baik, yang dipandang oleh orang-orang dunia itu adalah pose yang baik. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana foto selfie itu menjadi sebuah pelarian, di mana kita tidak menjadi apa adanya karena adanya cara-cara maupun filter-filter yang digunakan untuk tidak menjadi apa adanya. Saya sendiri termasuk seseorang yang suka menggunakan media sosial. Mungkin saya yakin saudara sudah tahu akan hal itu. Saya suka untuk posting segala macam aktivitas saya, terutama pelayanan yang saya kerjakan. Postingan-postingan yang saya sajikan kelihatannya sangat amatir. Karena foto-foto selfie pun yang saya posting itu sebenarnya tidak sesuai dengan cara foto selfie pada umumnya, di mana harus betul-betul diangkat ke atas dan bukan datar dan lain sebagainya gitu. Tetapi saya sangat senang untuk melakukan foto selfie karena tujuan saya bukan untuk popularitas, tetapi ingin menunjukkan aktivitas saya sebagai bentuk sosialisasi dan kesenangan. Nah, tetapi kadang-kadang ketika saya mengecek hati saya bertanya, apakah media sosial telah saya gunakan untuk mempermuliakan Kristus atau semata-mata untuk kesenangan pribadi saya? Mungkin bukan popularitas yang saya kejar, tetapi sebenarnya saya lebih mengemukakan, lebih menekankan kepada kesenangan pribadi saya ketimbang kepada tujuan Allah yang agung dan mulia, yaitu untuk Injil diberitakan kepada orang lain. Selanjutnya saudara, kalau kita melihat pada ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka.
Teks ini memberitahu kepada kita, sampai dengan sekarang, orang-orang Yahudi itu masih mengeraskan hatinya dan tidak bisa melihat kebenaran Kristus pada waktu mereka membaca kitab Musa, pada waktu mereka membaca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka masih tidak bisa melihat kebenaran Kristus di dalam teks-teks itu. Mereka masih hidup dalam bayang-bayang kepalsuan yang menipu mereka. Dan ini menunjukkan bahwa dosa itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Manusia tidak bisa berusaha untuk menghilangkan dosa atau menghadapi dosa. Karena bagaimana orang buta menuntut orang buta? Bagaimana orang berdosa itu menuntut orang berdosa kepada kebenaran? Itu adalah sebuah kemustahilan. John Calvin mengatakan bahwa hati manusia adalah pabrik berhala. Di sini John Calvin ingin menekankan bagaimana hati kita itu selalu memproduksi keinginan-keinginan yang bertentangan, yang melawan Allah, yang memberontak terhadap Allah. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menunjukkan kepalsuan diri kita. Kita tidak bisa menjadi seseorang yang menggunakan media sosial dan bersyukur atas anugerah Kristus, karena dosa yang menghalangi kita untuk melakukan hal tersebut. Kita tidak bisa melihat kekaguman, keindahan Kristus di dalam media sosial. Kita tidak bisa melihat tujuan utama Allah menciptakan media sosial, karena dosa yang mengurung kita sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran di luar dosa itu. Dan itulah yang dimaksud oleh John Calvin. Di Inggris, beberapa waktu yang lalu, ada seorang remaja berumur 19 tahun bernama Danny Broman. Danny Broman itu mencoba untuk bunuh diri karena pada waktu melakukan foto selfie, dia tidak mendapatkan hasil yang terbaik. Danny Broman adalah seseorang yang menghabiskan 10 jam dalam sehari untuk foto selfie sebanyak 200 kali. Karena merasa kecewa dengan hasil foto selfie, pemuda ini mengkonsumsi sesuatu yang membuat dia mengalami overdosis. Untungnya, ibunya berhasil mengetahui bahwa anaknya sedang sekarat dan menyelamatkan anaknya. Danny Broman dijuluki sebagai pecandu foto selfie pertama di Inggris. Sekarang Danny Broman itu sementara menjalani beberapa terapi untuk kembali normal, misalnya seperti terapi intensif menghadapi kecanduan teknologi atau obsessive compulsive disorder dan body dysmorphic disorder atau kecemasan berlebihan tentang penampilan pribadi. Nah, di sini kita melihat kekuatan yang mengerikan dari media sosial yang betul-betul bisa membuat seseorang menjadi tidak berdaya, betul-betul bisa membuat seseorang menjadi candu dan tidak berdaya. Apa reflektifnya bagi kita? Apakah kita mengalami kecanduan terhadap media sosial sehingga menyebabkan kita menyakiti diri kita sendiri jika tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Dan yang kedua adalah, apakah kita telah mengalami pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi kecanduan media sosial? Selanjutnya, kalau kita melihat pada ayat 16 sampai dengan ayat 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kunci untuk membuka selubung, kunci untuk menghadapi dosa, kunci untuk menjadi apa adanya hanya datang dari Allah. Hanya melalui pertobatan kepada Tuhan sajalah kita bisa mengalami pembebasan. Hanya melalui keyakinan kita yang sungguh-sungguh kepada Kristuslah, barulah roh Allah berdiam di dalam diri kita sehingga memampukan kita untuk mengalami kemerdekaan seperti yang dikatakan di dalam ayat 18 tadi. Dalam versi terjemahan baru, pada waktu kita membaca ayat 18 sebenarnya tidak terlalu jelas, sehingga saya akan membacakan versi ayat 18 di dalam mayoritas versi bahasa Inggris seperti in RSV, ESV, in ASB tahun 2020 yang berbunyi demikian. Ini dalam versi ESV. And we all with unveiled face beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Kabar baik untuk kita adalah kemuliaan yang berasal dari Allah itu
pembebasan yang berasal dari Allah itu telah dianugerahkan kepada kita melalui Kristus. Bahkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar dengan memberikan Kristus bagi kita. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 yang merupakan kelanjutan dari 2 Korintus pasal 3 itu berbunyi demikian. Dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah Injil itu. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Michael Christion di dalam buku Kalibrasi Hati, dia mengatakan bahwa Injil adalah tentang Dia, yaitu Yesus, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan Dia bukan hanya datang untuk menyelamatkan kita saja, tetapi untuk hidup dan berjalan bersama dengan kita. Media sosial tidak akan pernah menjadi sarana anugerah Allah jika seseorang tidak dimerdekakan oleh Kristus. Kemerdekaan oleh Kristus secara otomatis akan memampukan seseorang untuk menghadapi kecanduan media sosial. Tanpa kemerdekaan Kristus, seorang tidak mungkin menggunakan media sosial dengan apa adanya. Reflektifnya bagi kita adalah, apakah Injil itu betul-betul telah hidup di dalam hati kita sehingga memampukan kita untuk menggunakan media sosial dengan apa adanya dan tepat? Dan yang kedua adalah, apakah Injil telah menjadi pendorong untuk kita menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memberitakan kabar baik Injil? Apakah media sosial kita telah menjadi sarana anugerah untuk kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus? Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk kita dapat menghidupi Injil di dalam kehidupan kita. Dan kita juga dapat merenungkan firman Tuhan yang sudah dibagikan pada hari ini. Soli Deo Gloria. Amin.